Salam Indonesia Maju. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersama Arbitalk yang diselenggarakan Arus Baru Indonesia, dan di samping saya ini ada seorang Gus, ini tokoh agama di Jawa Timur yang juga kebetulan beliau menjadi pimpinan ARBI di Jawa Timur, namanya Gus Mas Duki Jen, salah satu pengurus pondok pesantren Rohmatul Ummah di Kediri, Jawa Timur. Gus ini sekarang memimpin ARBI di Jawa Timur yang sudah memiliki jaringan lebih dari 30 kabupaten kota di Jatim, dan tentu visi misi ARBI bagaimana kita meningkatkan salah satunya pemberdayaan pesantren, ekonomi pesantren, dan meningkatkan kualitas sumber daya santri ini menjadi prioritas kita. Dan ini juga concern pemerintahan Presiden Jokowi. Sejak 2015 beliau mencanangkan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober, dan kemudian pada 2019 Bapak Jokowi bersama Kiai Ma'ruf Amin juga mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, yaitu Undang-Undang Pondok Pesantren. Ada 3 hal yang termaktub dalam Undang-Undang Pondok Pesantren terkait dengan peran pesantren yang diatur saat ini ke depan. Pertama adalah pesantren sebagai lembaga dakwah, kedua pesantren sebagai lembaga pendidikan, dan ketiga adalah pesantren sebagai lembaga pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pemberdayaan ekonomi di dalamnya. Nah, melihat undang-undang ini, peran pesantren menjadi sangat strategis. Pesantren akan menjadi hub untuk semua kegiatan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hal-hal yang terkait dengan kemasyarakatan. Nah, kita juga di Arus Baru Indonesia mengapresiasi program Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang concern untuk mengembangkan potensi pesantren, salah satunya meningkatkan kapasitas santri-santri, dan juga akan menyalurkan dana abadi untuk pesantren sebagai juga bagian dari amanah Undang-Undang Pondok Pesantren yang sudah efektif sejak tahun lalu. Semoga ke depan ini bisa menjadi satu strategi bagaimana pesantren yang merupakan sistem pendidikan Islam yang hadir di Indonesia secara khas, ya. Ini berbeda dengan negara-negara lainnya, dan ini bisa memberikan peran yang sangat besar dan strategis untuk pembangunan bangsa dan pembangunan nasional Indonesia. Baik, Gus, Gus Duki ini. Jadi panggilannya Gus Duki. Gus, bagaimana situasi kondisi pesantren saat ini, terutama setelah dicanangkan Hari Santri, dan khususnya lagi setelah sejak 2019 pesantren diakui secara formal oleh negara dan memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Pondok Pesantren. Silakan, Gus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mas Duki Jen, atau yang lebih populer kalau di Kediri itu panggilannya di Jawa Timur itu Mbah Duke. Mbah Duke. Iya, jadi kalau di warung kopi manapun, insya Allah kalau nanya namanya Mbah Duke. Mbah Duke sangat dikenal. Sangat kenal. Tapi iya, kalau, walaupun jenggotnya nggak panjang, iya, ini panggilnya Mbah. Iya, masih muda juga. Masih muda, ini masih milenial. Milenial. Ya, kalau ngomong pondok pesantren, sebetulnya ini adalah syukur yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan yang akan dilanjutkan oleh ARBI. Karena ratusan tahun yang lalu pondok pesantren juga sudah mencanangkan ngomong tentang ekonomi. Terbukti banyak pesantren ketika memulai pondok pesantren itu pasti disiapkan ekonomi perekonomiannya. Contoh ini yang ngaji, ini yang membuat ekonomi dalam bentuk pertanian. Iya. Jadi hasil dari pertanian itu akan dibuat makan bersama para santri biar gratis. Itu sampai sekarang yang masih terjadi itu di Nganjuk, di Pondok Arfiah Mojoduur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, sampai hari ini masih berlaku. Alhamdulillah
Kalau sekarang sudah ada undang-undang tentang peningkatan perekonomian pondok pesantren yang dicanangkan setahun yang lalu oleh Pak Jokowi dan yang pasti akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo di bawah komando Arbi. Insya Allah pondok pesantren yang tidak hanya ribuan di seluruh Indonesia ini kan mungkin jutaan pondok pesantren akan mengalami kemajuan yang pesat. Karena ngomong milenial kan bukan hanya SMP, SMK, santri itu milenial. Nah, ini kadang yang dilupakan oleh para tokoh-tokoh. Bahwa milenial itu sebetulnya yang paling banyak justru santri. Hanya Prabowo Gibran yang menyinggung santri. Betul, Luar yang biasa sampai hari ini yang kan? mencanangkan dana abadi pondok pesantren cuma Pak Gibran, Pak Prabowo dan Gibran, yang di bawah insya Allah di bawah komando Arbi nanti. Apalagi Jawa Timur nanti yang hampir di seluruh pelosok desa itu ada pondok pesantren. Kalau dengan peningkatan seperti ini otomatis pesantren tidak akan mengalami kemunduran. Jadi tujuan Arbi meningkatkan pondok pesantren itu bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil dan yang besar tetap besar. Mengayomi pondok pesantren-pesantren yang kecil. Nah, ini karena pondok pesantren salah satu juga tiang negara. Ini ibarat kalau dalam agama itu tiangnya agama adalah sholat, tapi kalau tiangnya negara adalah salah satunya pondok pesantren. Jadi kalau nggak ada pondok pesantren di Indonesia bisa goyah ya. Bisa goyah. Makanya ini Arbi harus benar-benar kenceng untuk memperjuangkan bagaimana pesantren itu bisa mendunia. Ya, bagi Arbi ini sebetulnya pondok pesantren itu adalah salah satu pilar dari 9 pilar yang dimiliki Arbi. Adalah pertama adalah pilar ulama, kedua pilar santri dan juga remaja masjid, kemudian ada pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kebudayaan, pilar milenial, gitu kan, dan juga pilar pengusaha, pilar para UMKM dan juga pilar sektor buruh, tani dan nelayan. Jadi Arbi memang concern terhadap yang menjadi permasalahan sebagian besar masyarakat saat ini. Nah, Arbi sendiri digagas oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin dan salah satunya adalah kenapa Arbi sekarang turut mengawal, berpartisipasi, ikut mendukung Prabowo Gibran karena kami melihat dari 3 kandidat yang ada yang akan melanjutkan program-program yang saat ini dikembangkan Kiai Ma'ruf Amin saat menjadi wapres bersama presidennya Bapak Jokowi. Itu akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Dan tentu ada beberapa isu yang menarik ini Gus. Satu tentang pesantren, peningkatan kapasitas pesantren dan ekonomi pesantren, kemudian juga tentang usaha mikro kecil, kemudian tentang industri halal, tentang ekonomi dan keuangan syariah, tentang keuangan syariah, keuangan sosial syariah seperti Jiswab ya, zakat infak sedekah, wirausaha syariah dan sektor-sektor lain yang sebenarnya menyangkut hidup hajat orang banyak. Dan semasa pemerintahan Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sudah terdata lebih 36.000 pesantren di Kementerian Agama dan juga ada lebih dari 5 juta santri. Jadi santri ini kekuatan yang sangat besar. Jadi salah kalau melupakan potensi dan peran santri. Belum tokoh ulamanya, kiai-kiainya, ajengan-ajengannya ini adalah tokoh masyarakat yang bisa menggerakkan masyarakat. Nah, karena itu Arbi yang sejak Pak Kiai Ma'ruf menjabat 2019 juga turut mengimplementasikan program-program pemberdayaan dan pengembangan pesantren secara mandiri, Gus. Secara mandiri bekerja sama dengan banyak pihak, ada melalui CSR, ada yang program pemberdayaan, ada juga yang memang social enterprise, sehingga pesantren ke depan selain melahirkan ahli-ahli fikih juga bisa melahirkan santri-santri ahli sugih. Jadi belajar ilmu fikih dan ilmu sugih. Nah, Arbi ikut bagaimana mengembangkan ekonomi pesantren. Nah, permasalahan pesantren sekarang, Gus. Pertama, ternyata santri ini sudah terbukti bahwa memiliki kapasitas luar biasa. Karena yang santri-santri yang dididik di pesantren selain memiliki di ilmu fikih tadi, ilmu agama, dia juga kan belajar ilmu-ilmu umum. Keuletannya ya kan? santri ini yang luar biasa gitu kan.
Ya, apa yang diharapkan saat ini dan ke depan sehingga kapasitas dan kualitas santri ini juga mendapatkan perhatian prioritas baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Oke, terima kasih. Ya, ini kebetulan anggota ARBI Jawa Timur Ya. itu lebih dari 80% dari para gus muda dari Wih, luar anak muda biasa betul. ini. Dari anak muda, Kiai-kiai muda, putra-putra Gus muda kiai ini. yang akan memperjuangkan Prabowo Gibran ini benar-benar menang dalam satu putaran. Wih, luar biasa. Dengan harapan perekonomian ini, karena salah satu itu tadi yang dikatakan Mas Guntur bahwa program dari Pak Prabowo dan Gibran adalah peningkatan pondok pesantren. Ya. Ya, harapan dari teman-teman dari kemarin kita diskusi bahwa kita harus menangkan Prabowo dulu. Ya. Masalah untuk peningkatan pondok pesantren ini kita nanti akan kita bicarakan. Kita kawal, Kita ARBI kawal. siap mengawal Ya. bagaimana program Pak Prabowo benar-benar dirasakan oleh seluruh pondok pesantren. Khusus yang saat ini saya bawa yaitu Jawa Timur. Ya. Kita Jawa Timur karena mayoritas pesantren itu hampir seluruh ada Mas ya, Guntur, di tiap wilayah ya. Tiap wilayah ada pondok pesantren. Ya. Kalau ini pondok pesantren benar-benar akan mengalami kemajuan, berarti otomatis kekuatan bangsa ini juga akan semakin tangguh. Betul. Seperti yang dikatakan tadi, tidak hanya ahli fikih tapi juga ahli suge. Ya, ahli ekonomi ya. Iya, ahli luar ekonomi biasa karena itu. keuletan santri ini yang santri sangat ulet dan teruji. Sudah teruji. Ya. Nah, yang menarik tadi Gus, di awal Gus Duki tadi nyampaikan bahwa ketika secara tradisional mendirikan pesantren pasti juga membangun ekonomi. Iya, karena untuk menghidupi pesantren. Iya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena pesantren lahir secara mandiri nih. Iya. Ya kan, bahkan tokoh-tokohnya seringkali membiayain supaya pesantren itu hidup. Iya. Jadi kalau pesantren itu pada umumnya sebenarnya pendidikannya gratis. Iya. Ya kan, dibiayain oleh secara mandiri baik dari kiainya maupun dari usaha-usaha yang dikembangkan pesantren. Iya. Dan ini terbukti banyak pesantren yang justru sukses dan melahirkan tokoh-tokoh dan kemudian juga mengembangkan metode pendidikan berbasis pesantren dengan pendekatan banyak ya, ada yang lebih modern, ada yang memang salaf, ada juga yang memang memadukan dengan sekolah boarding school ya, itu kan sebenarnya itu pesantren. Nah, pola pikir para santri atau para kiai zaman dulu itu, Gus, ini kan sangat luar biasa. Dan dulu umumnya kiai-kiai itu adalah satu dia guru, gitu kan. Kedua adalah pengusaha, saudagar, gitu kan. Ketiga juga politisi. Nah, bagaimana ini untuk melahirkan santri-santri ke depan sebenarnya memiliki kapasitas di sektor-sektor ini? Ya, inilah salah satu kecerdasan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, sehingga dia mampu membaca situasi pondok pesantren yang ratusan tahun yang lalu dalam mendirikan pondok pesantren itu sudah dibarengi dengan perekonomian. Betul. Nah, ini bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran ini benar-benar mampu meningkatkan pondok pesantren dalam hal perekonomiannya dan alumni dari pondok pesantren itu nanti yang sumber daya manusianya semakin unggul ketika perekonomiannya, karena dalam ngomong ekonomi ARBI juga tidak akan hanya untuk ini membantu silahkan loh, tapi kita akan mengawal bagaimana apa yang kita lakukan di pondok pesantren itu semakin berkembang. Betul. Nah, secara otomatis santri-santriwati yang ada di situ akan semakin berkembang pola pikirnya. Betul. Dan pesantren itu bukan hanya mengembangkan untuk kepentingan pesantren ya, Gus, betul. tapi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga ikut merasakan. Jadi pesantren itu bukan sebuah pendidikan tertutup yang di bawah menara gading lah. Jadi bebas. Siapapun bisa belajar di situ, siapapun bisa membagi pengalaman balik hal fikihnya, ekonominya ataupun yang lain. Ini salah satu keunggulan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur khususnya. Iya, betul. Ini betul sekali. Jadi kalau kita lihat ada 3 hal utama permasalahan masyarakat saat ini. Pertama adalah fasilitas kesehatan, kedua pendidikan, ketiga ekonomi. Dan itu sebenarnya bisa diatasi dengan mengoptimalkan peran pesantren. Peran pesantren. Pesantren ini ada di tengah-tengah masyarakat. Pesantren juga umumnya sudah mengembangkan usaha-usaha atau unit-unit layanan
di bidang kesehatan, kemudian ada kalau pendidikan sudah pasti karena Iya. ada sekolah di situ baik yang formal maupun pesantren yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan umumnya pesantren bisa dijangkau masyarakat. Terus kemudian di sisi ekonomi, pesantren juga sering mengembangkan kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat. Iya, Misalnya kebutuhan santri. Iya. Kalau pesantren-pesantren yang santrinya ribuan orang, itu catering makannya di sekitar situ, Iya, iya. di masyarakat. Nanti kalau dikunjungi orang tuanya ada lagi homestay, Iya. penginapannya gitu kan. Iya, Belum betul. lagi belanja oleh-oleh dan lain-lain. Jadi di sekitar pesantren ini sebenarnya bergerak kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita saat ini harus memperhatikan pesantren, itu justru adalah sesuatu yang wajib. Iya. Karena pesantren ini satu kekuatan dan model lembaga dan lembaga pendidikan yang khas Indonesia. Karena pesantren di tempat lain nggak ada yang seperti di kita Iya, ya, iya. ya Gus ya. Betul. Itu. Nah kira-kira Gus, sebenarnya prioritas-prioritas apa yang katakanlah kalau nanti di pemerintahan Pak Jokowi yang tersisa sekarang setahun dan kemudian penggantinya nanti yang kita harapkan Pak Prabowo jadi misalnya, aspek apa sih yang harus diperhatikan di pesantren ini? Iya, terima kasih Mas Guntur. Ini harus jadi ini Pak Prabowo. Harus jadi, kita harus berjuang, mungkin, tapi harus makanya berjuang iya, satu putaran. satu teman-teman Gus Muda yang ada di Jawa Timur siap berperang, siap tempur untuk memperjuangkan Ini Prabowo Gibran doa-doa satu Gus ini putaran yang untuk penting menang. ini, kan? Jadi Doa-doa makanya Gus dengan sama harapan kiai-kiai muda ini. Iya, Siap. dengan harapan seperti itu kan peningkatan sekali lagi. Betul. Yang punya program peningkatan pondok pesantren, dana abadi pesantren Iya. cuma Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Dan ini yang harus kita song-song bareng-bareng. Kita song-song. Yang harus kita manfaatkan dan harus kita perjuangkan dalam satu putaran harus menang. Kalau gitu Gus Duki harus mengajak pesantren lain ini Siap. untuk memperkuat dan Siap. mendukung Prabowo untuk Siap menang satu itu putaran wajib ini. itu, iya. Wajib ya. Iya, karena Iya. pesantren sekali lagi pesantren benar-benar membutuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Karena salah satu bentuk untuk memperjuangkan pondok pesantren biar lebih besar dan lebih terhormat dalam arti perekonomiannya itu tadi. Jadi program kemudian yang nanti akan dikawal oleh Arbi ini benar-benar akan bisa bermanfaat untuk pondok pesantren. Betul, betul. Ya. Iya. Gitu. Jadi tidak ada kata lain, Pak Prabowo harus menang. Wah, ini nambah semangat kita ini di Arbi yang menumpahkan hati dan pilihannya ke Prabowo Gibran, mendapat amunisi yang luar biasa. Ketua Arbi Jawa Timur sudah menggerakkan pondok-pondok pesantren. Ini adalah satu langkah strategis bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa segera terpilih dalam satu putaran menang dan kemudian segera mengimplementasikan program-programnya di tahun pertama setelah dilantik. Iya, betul. Bahkan di hari pertama setelah dilantik langsung bisa declare ini, Iya, ditunggu nih oleh betul. para santri, oleh Iya. para kiai ini kan apa yang disampaikan pada masa kampanye bisa diimplementasikan. Karena melihat potensi pesantren yang sangat besar tadi, ini adalah satu kekuatan yang mungkin selama puluhan tahun lalu kurang begitu diperhatikan secara formal oleh pemerintah. Dan kita bangga dalam 10 tahun terakhir memang pesantren diperhatikan dan bukan hanya diberi bantuan tetapi juga disiapkan payung hukum yang menjadikan pesantren ini sebagai lembaga pendidikan yang memberikan manfaat dan kualitasnya setara dengan pendidikan lainnya. Jadi lulusan pesantren itu jauh lebih unggul ya, dan tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan umum lainnya. Dan ini sekarang jadi tren di masyarakat ini, Gus. Iya, betul. Masyarakat sekarang itu cenderung gitu ya memilih anak-anaknya di pesantren karena merasa ada bekal yang sangat mendasar ini. Iya. Mungkin perlu dihimbau masyarakat bagaimana bisa memanfaatkan pesantren dan meyakinkan bahwa pesantren ini memiliki kualitas yang unggul yang justru tidak kalah bersaing dengan sekolah umum, bahkan lebih unggul. Iya, iya. Iya, benar. Karena pondok pesantren saat ini kan punya kurikulum namanya Al-Ma'had. Al-Ma'had. Itu sudah sejajar dengan S1. Betul. Nah, ini kadang yang belum banyak diketahui oleh para orang tua, sehingga masih cenderung kalau nggak kuliah anak saya nanti makan apa. Ini harus dirubah pola seperti ini. Karena pondok pesantren sudah mempersiapkan itu dengan kurikulum seperti itu.
taraf pendidikannya sudah sama dengan yang di perguruan tinggi. Ya. Ini sama. Dan ijazahnya disetarakan, itu sama. Disetarakan, Ya. iya, sama betul. Itu sesuai dengan Undang-Undang Pondok Pesantren dan Iya. aturan-turunannya ya. Iya, betul. Betul. Nah, ini sekali lagi kembali lagi untuk memberi semangat pada teman-teman yang lain bahwa Jawa Timur itu ARBI saya bagi 3 kelompok koordinator. Oke, apa aja itu? Yang pertama tapal kuda. Tapal Tapal kuda kuda itu ya? meliputi Wah, ini Banyuwangi sampai siap. Pasuruan. Pesantren host ini. Iya, nah ini dikomandoi oleh Gus Ridho. Itu Gus nanti Ridho, ya. akan secara diam-diam tapi benar untuk Iya. memperjuangkan Pak Prabowo Oke. ini. Luar biasa ini. Iya, Gus Ridho pesantren apa, Gus? dari Banyuwangi. Banyuwangi ya. Iya. Oke. Kemudian yang kedua Pantura. Pantura. Yang akan dikomandoi Gus Farid. Gus Farid. Ya, keponakan dari Mbah Gofur. Oh Lamongan. ya, Lamongan. ini- Sunan Derajat ya. Ya, ini juga secara di bawah tanah berjuangnya untuk Wes, kemenangan luar ini. biasa. Ya, Mataraman terus di bawah komandonya Gus Makin dari Blitar. Waduh, luar biasa Jadi ini biar benar-benar terkoordinir, ARBI itu. Iya. Walaupun secara publik Iya. tidak dikenal, tapi Iya. secara di bawah tanah insya Allah berjuang Berjuang. sekali ya, Wah, benar-benar ini berjuang. strategi sekali. Iya. Ini Pak Prabowo, Mas Gibran juga harus mendengarkan ini apa yang disampaikan Ketua ARBI Jawa Timur ini. Ini langkah-langkah ARBI khususnya Jawa Timur ini luar biasa. Bagaimana sekarang para Gus Muda di bawah komando ARBI Jawa Timur oleh Gus Duki ini mengembangkan satu strategi dengan mengajak masyarakat khususnya kalangan pesantren untuk memenangkan Pak Prabowo satu putaran ini. Betul, Ini betul. luar biasa. Dan strategi ini dilakukan di bawah tanah ini. Iya. Selain memang kegiatan-kegiatan umum, tapi dilakukan juga dengan gerakan yang strategis sehingga efektivitasnya jauh lebih efektif, dan ini adalah salah satu kontribusi peran ARBI dari Jawa Timur. Dan kita juga berharap apa yang dilakukan oleh Gus Duki ini juga menjadi inspirasi bagi ARBI-ARBI lainnya di berbagai daerah di Nusantara ini. Iya, Dan iya, ini betul. tentu akan memberikan kontribusi cukup signifikan untuk kemenangan Prabowo Gibran dalam pemilu 2024 ini. Nah, kalau kita melihat atau hasil diskusi dari teman-teman di ARBI Jawa Timur gitu, Gus, sebenarnya kalau kita pilah misalnya, ini juga PR mungkin buat Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti kalau Iya. sudah terpilih gitu kan. Kalau dalam hal pengembangan pendidikan sekarang sudah berjalan dengan baik. Iya. Yang mungkin perlu adalah pengembangan ekonomi. Ekonomi. Bagaimana pesantren mandiri dan bagaimana para santrinya lulus setelah pesantren ini juga menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai aktivitas, Iya, termasuk betul. juga di perusahaan-perusahaan, Iya. dan juga ada yang punya jiwa entrepreneurship yang bagus, kewirausahaan yang bagus. Nah, kira-kira sektor-sektor ekonomi aja yang apa saja yang perlu dikembangkan di pesantren? Kalau dari 3 koordinator tadi kan Ya. masing-masing wilayah punya Kekhasan ya? khas sendiri. Oke. Kalau Pantura itu Ya. meliputi mungkin nelayan. Iya, Karena ekonomi maritim. ekonomi maritim, Wah, betul. ini sesuai program Pak Prabowo, ekonomi biru. Oh gitu Nah, ya, ya betul, itu. betul, mantap, mantap. Iya. Nah, kalau yang ke tapal kuda, Tapal kuda, tapal kuda ada perikanan, Iya. ada perkebunan. perikanan dan perkebunan. Iya, Ini betul. potensi besar ini. Kalau Iya kan? yang Mataraman hampir semua full ke pertanian. Pertanian Petani, dan iya. perdagangan Iya, ya di pertanian dan Matraman pengembangan. ini. Ini gitu. luar biasa ini. Perkebunannya apa saja itu di tapal kuda Kalau yang tapal kuda potensinya itu besar? meliputi dari apa itu coklat, Coklat, terus wah, kelapa. Ini coklatnya Jadi- adalah Indonesia produsen terbesar dunia Iya. ini. kelapa, Itu. Kelapa jadi juga, itu, kopra ya. Iya. Banyuwangi Itu. terkenal dengan itu juga Ya. apa itu? Kopi. Kopi juga. Iya, tapal ya. kuda kopi banyak dari Betul, betul. mulai yang terkenal sekarang kan kopi Badar Perang itu. Waduh, kopi Jadi, Badar Perang. Iya, ya, siap wah. itu untuk Iya. malam Jumat itu. Waduh, luar biasa itu. Itu Iya. kopi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, betul. Itu buat beraktivitas apapun manfaatnya besar. Nah, tadi sangat menarik. Ternyata pesantren-pesantren di Jawa Timur yang sekarang
dijaring oleh ARBI sudah dipetakan terhadap bagaimana untuk pengembangan ekonomi yang justru basisnya itu sebenarnya pertanian dan perikanan. Iya, betul. Ini ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan, dan ini adalah ekonomi ramah lingkungan. Iya. Dan itu semua potensi lokal. Tadi kalau di wilayah Pantura adalah sektor perikanan dan sumber daya laut yang sangat potensial. Di sana ada perikanan darat, ada juga tambak, ada juga laut yang bisa dikembangkan. Salah satunya misalnya kalau tambak udang-udang Faname itu sana banyak sekali ya. Dan hasilnya bagus dan itu bisa dikelola dan dikembangkan oleh pesantren. Nah, yang menarik dari Tapal Kuda adalah perkebunan. Perkebunan selain sumber perikanan juga di sana perkebunan. Nah, perkebunan yang ada adalah kekuatan ekonomi nasional kita. Kita punya pohon kelapa yang sangat banyak. Iya, punya kopra juga di sana. Kita punya kopi dan tadi kita juga punya coklat. Nah, coklat ini sebenarnya adalah komoditas unggulan Indonesia. Indonesia ini negara eksportir coklat terbesar sebenarnya, produsen coklat terbesar. Itu selain di Indonesia Timur, di Maluku, Indonesia juga Sulawesi dan Maluku, Indonesia juga punya di kawasan Jawa sentra-sentra coklat yang sebenarnya ini bisa dikembangkan karena kualitas coklatnya sangat-sangat baik gitu kan. Ya, yang satu lagi adalah sektor pertanian dan perdagangan ada di kawasan Matraman. Matraman ini betul-betul juga menjadi satu ekosistem lumbung pangan di timur, dan ini sangat potensial. Ini lokasinya lebih ke selatan ya, Gus ya. Selatan sama barat. Selatan dan barat. Ya. Jombang ke barat sampai. Jombang ke barat ya. Itu. Ini Jombang ke barat yang di situ daerahnya memang sangat bagus. Di situ juga bagus untuk pertanian dan juga peternakan. Peternakan di kawasan sekitar selatan itu juga sapi perah juga sangat bagus ya. Terus karena daerahnya tinggi dan ini. Jadi potensi sangat menarik ini, itu kan. Itu. Nah, satu lagi, apa kendalanya kalau yang ditemukan atau dihadapi pesantren saat ini untuk mengembangkan khususnya ekonomi tadi, Gus? Nah, ini yang harus mungkin diterobos. Ya, ini kewajiban dari ARBI dan Pak Prabowo ini. Karena apa yang menjadi angan-angan dari teman-teman Gus Muda ini untuk bagaimana mengembangkan pondok pesantren dan peningkatan ekonomi, ini sekali lagi kembali pada modal. Karena yang kita jaring tuh dari pondok pesantren menengah ke bawah. Sebetulnya inilah yang selalu justru langsung bersentuhan dengan umat. Betul. Nah, ini kadang kalau kita ngomong perekonomian kita terjegal pada modal. Betul. Jadi sekali lagi ini para santri, para Gus jangan pernah minder, karena jargonnya Pak Prabowo itu Indonesia tidak butuh orang pinter, tapi butuh orang yang mempunyai perilaku yang baik. Insya Allah ini salah satu kesempatan dari para Gus dan alumni santri. Moralnya yang paling baik. Betul. Ini dan yang kita butuhkan. Pesantren itu adalah lembaga pendidikan moral. Lembaga pendidikan moral. Kalau misalnya pesantren, orang-orang pesantren, alumni pesantren yang mengelola negara ini, yang memimpin unit-unit usaha dan bisnis, kayaknya korupsi udah nggak ada itu, Gus, gitu kan? Itu yang ini. Nah, ini yang menarik tadi. Apa yang memang menjadi tantangan saat ini adalah akses terhadap sumber permodalan. Jadi memang kalau kemarin mungkin adanya sifatnya bantuan-bantuan yang jumlahnya juga belum begitu banyak dan belum merata, sekarang mungkin sudah bisa naik ke step berikutnya. Bukan lagi sifatnya hanya bantuan, tetapi juga modal komersial. Modal untuk dikembangkan usaha. Baik itu berupa pinjaman ataupun kerjasama kemitraan ataupun program-program lain yang sebetulnya ini juga menjadi tantangan nanti di kalangan pesantren, bagaimana mengelola modal itu bisa kembali dan berkembang. Berkembang dan keuntungannya untuk menghidupi pesantren dan untuk mengembangkan santri-santri serta juga masyarakat sekitar. Berarti santri harus dipelajari manajemen, Mas Guntur ya? Oh iya, harus. Jadi manajemennya lillah tok kalau dari dulu. Makanya santri harus itu disumbang kembali tidak. Nah, ini yang masalah memang gini, bantuan pada tahap tertentu diperlukan. Tapi untuk kemandirian memang sebaiknya adalah bagaimana mengelola dana yang diberikan atau dipinjamkan atau dikerjasamakan menjadi produktif. Produktif terus berkembang.
mungkin santrinya bisa jadi konglomerat atau gitu, Iya, Gus. betul. Itu. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Nah, ini Karena tantangan nih buat para santri dan iya, kita betul, semua betul. nih. Bagaimana itu bisa kita kembangkan. Dan ada satu lagi, Gus, Iya, potensi yang bisa dikembangkan, dan ini adalah sistem perekonomian umat Islam yang di sini mungkin belum populer, yaitu wakaf apa ya? produktif. Oh, wakaf produktif. Iya, iya, iya. Wakaf produktif inilah potensi yang sangat besar. Dan ini merupakan bagian dari kekuatan ekonomi. Karena wakaf ini dana, kalau bisa wakaf produktif, kita sudah ada undang-undang wakaf yang membolehkan wakaf uang. Iya. Wakaf uang, uangnya bisa dikelola menjadi Iya, betul, modal betul. dan terus dikembangkan. Iya, Sehingga iya. ini menjadi kekuatan ekonomi, diinvestasikan di pertanian, di peternakan, di perikanan, di hotel, di gedung gitu kan, di perkantoran, di usaha-usaha dagang lainnya. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi umat. Ya, ini yang jadi masalah. Kadang wakaf kalau di kampung itu Ya. justru diutang secara pribadi. Ini yang kacau ini, Mas Guntur. Oh, iya, iya, karena iya. ya itu karena Ya, tidak adanya karena manajemen literasi, itu. Iya. literasi edukasinya ya. Iya. Literasi edukasinya, dan ini harus kita edukasi terus bagaimana potensi-potensi pesantren dan santri ini bisa kita kembangkan ke depan. Betul, betul, betul. Mungkin itu, Gus, diskusi kita sangat Oke, menarik ini. amin. Dan Iya, iya. ini banyak inspirasi dari Gus Duki tadi, dan tentu ini juga kita harapkan menjadi satu prioritas ya untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika nanti menjabat. Pesantren menjadi satu hal yang harus diperhatikan, dan ini adalah kekuatan sumber daya manusia yang unggul dan juga kekuatan kelembagaan, serta menjadi center atau menjadi hub untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan juga sektor-sektor sosial lainnya. Terima kasih, Gus, atas diskusi sore ini, dan ini menjadi satu model dialog yang mungkin nanti kita akan kembangkan juga ke depan. Iya, iya. Terima kasih, Gus. Sama-sama. Salam Indonesia Maju. Salam. Jangan lupa semangat santri Nomor 2, ya. Gus nomor 2 Siap. untuk Jawa Timur. Jangan pernah menyerah. Keren. Satu putaran untuk Prabowo Gibran menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.